Karena kalau kita berani tampil untuk berhadapan dengan Tuhan, berarti kita benar-benar menunjukkan siapa diri kita. Shalom good readers, hari ini kita mengucapkan syukur Tuhan memberikan kita kehidupan dan juga kesempatan-kesempatan yang ada pada hari ini. Ini semua kembali lagi oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Dan kita lanjutkan pembacaan kita di Ayub 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Kembali lagi masih tentang masalah tuduhan sahabat-sahabatnya Ayub kepada Ayub begitu ya. Tentang bahwa Ayub itu pasti melakukan kesalahan dan juga kejahatan sewaktu ia hidup sebelum malapetaka itu terjadi. Dan pertanyaan sederhana adalah, bolehkah kita membela diri? Boleh tentunya. Dan membela diri yang terbaik itu adalah ketika kita minta keadilan kepada Tuhan. Di sini Ayub yakin bahwa penderitaannya itu diakibatkan oleh Tuhan. Sebuah ujian yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan karena sebuah kesalahan-kesalahannya. Sementara para sahabatnya terus menyalahkan dan memojokkan dia. Dan sekarang Ayub melanjutkannya lagi keluhannya terhadap para sahabatnya untuk meminta pembelaan kepada Tuhan. Ayub percaya ia akan membela dirinya karena yang dikatakan teman-temannya itu salah. Ayub berani meminta Tuhan menjamin kebenaran dirinya dan menyatakan para sahabatnya bersalah sebab mereka telah memfitnah dia. Ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Di sini Ayub meminta kepada Tuhan agar tudingan dosa itu dibalikkan kepada mereka. Oleh karena tuduhan itu tidak terbukti, maka merekalah yang harus ganti dituduh. Jadi walaupun keadaan Ayub yang dituding berdosa itu membuat orang lain menganggap dia hina, ayat yang ke-6, bahkan orang jujur tidak dapat mengerti dirinya, ayat yang ke-8, namun sebagai orang benar, Ayub tidak tergoyahkan. Maka Ayub mengajukan argumentasi ke sahabatnya yang berubah gitu ya, jadi sahabatnya aja berubah menjadi lawannya di ayat yang ke-10. Bagi Ayub, kalau ia menyerah kepada tuduhan, itu sama dengan menyerahkan harapannya kepada dunia orang mati, maka ia akan tenggelam dan habis. Ayat 13. Sebaliknya, karena Ayub yakin akan ketidakbersalahannya dalam penderitaan dan percaya akan keadilan Tuhan, maka ia berjuang membela dirinya. Jadi good readers, kita membela diri karena kita benar, itu boleh gitu ya. Tapi kalau kita sudah salah, jangan membela diri begitu, itu namanya bebal. Jadi kita menerangkan sebaik-baiknya kepada orang yang menuduh kita seperti kemarin gitu ya. Kita terangkan sebaik-baiknya saja. Dan ketika kita melakukan pembelaan, maka pembelaan yang sewajarnya kita lakukan karena integritas kita tidak akan berbohong. Kalau kita benar, maka integritas itu yang akan berbicara. Tidak mungkin integritas itu tiba-tiba berbalik. Demikian juga yang dialami oleh Ayub. Dia membela perkaranya di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu yang tahu persis kondisi hati dan pikirannya. Kita membawa perkara kita untuk dibela kepada manusia, maka manusia tentunya tanda petik ya, sangat terbatas untuk mengetahui kondisi integritas kita. Nah, oleh karena itu good readers, pada hari ini kita mendapatkan pelajaran yang penting ya, bahwa kalau kita memiliki satu perkara untuk dibela, maka datanglah kepada Tuhan. Karena kalau kita berani tampil untuk berhadapan dengan Tuhan, berarti kita benar-benar menunjukkan siapa diri kita. Dan kita tahu Tuhan pasti tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati dan pikiran kita. Maka inilah yang dicontohkan Ayub kepada kita. Kalau ingin membela perkaramu di hadapan Tuhan, berani nggak? Kalau di hadapan manusia, ya masih ada kong kali kong, masih ada keterbatasan dan seterusnya. Tetapi kalau di hadapan Tuhan, siapa yang berani? Karena dia tahu hati dan pikiran kita yang sebenarnya. Puji Tuhan, good readers, pada hari ini bahwa kita masih memiliki Kristus yang selalu membela kita. Kristus yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita walaupun kita sedang dalam keadaan terpojok. Amin. Have a nice day and God bless us.